Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan daring ya. Jangan lupa sarapan ya, jangan lupa bahagia dan jangan lupa sehat. Tetap ikuti protokol kesehatan. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, saudara-saudara sekalian, materi ini Anda bisa akses di YouTube, di channel saya, di Fahrur Dosen. Nanti linknya akan kami berikan melalui e-learning, begitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kata, frasa, dan kalimat efektif. Agak banyak ya, sebetulnya kata dan frasa dulu, tetapi saya mau memasukkan kalimat efektif juga. Ya, karena itu sebagai satuan, sebagai satu kesatuan yang urut begitu. Baik teman-teman, mohon izin untuk share screen dulu. Video ini bisa Anda putar-putar untuk memahami lebih dalam, dan jangan lupa like, comment, and subscribe gitu. Baik teman-teman, yang pertama tentang kelas kata. Oke, di layar Anda sudah sudah tertampil. Kita akan berbicara tentang kelas kata ya. Kalau saya kira kalau kata kita semua tahu lah, kita akan berbicara tentang kelas kata, frasa, dan klausa. Mungkin waktu SMA, SMP, istilah kata, frasa, klausa, kalimat itu sudah sangat sering, tapi saya hanya ingin merefresh, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang kata, frasa, maupun klausa. Oke, hierarkinya begini teman-teman, jadi urutan yang paling rendah itu dalam satuan lingual, itu kata, tapi sebetulnya di paling rendah lagi ada namanya morfem, ya, morfem. Morfem itu kalau bahasa awamnya boleh dikatakan sebagai imbuhan, tapi lebih dalam lagi ya. Ada morfem bebas, ada morfem terikat begitu. Oke, kita mulai yang paling gampang saja, yaitu tentang kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, sampai dengan wacana. Jadi yang paling kecil itu kata. Kata bisa menjadi frasa, frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Kemudian klausa, kalimat, paragraf, sampai dengan wacana. Nah, yang paling tinggi adalah wacana. Apa bedanya dengan paragraf? Kalau paragraf kan hanya satu paragraf terdiri satu ide pokok ya. Tapi kalau wacana itu terdiri dari bermacam-macam paragraf yang membentuk rangkaian sebuah topik atau sebuah tema. Gitu. Saya kira kalau frasa, klausa, kalimat nanti kita akan bahas lebih dalam setelah slide-slide berikut ini. Nah, ini penting bahwa kemampuan dalam membuat kalimat efektif itu dipengaruhi oleh keterampilan mengaplikasikan kelas kata, frasa, dan klausa, pola dasar kalimat, kalimat tunggal, kalimat majemuk, unsur-unsur yang mendasari kalimat efektif. Ternyata teman-teman, bahwa belajar bahasa itu, kenapa bahasa Indonesia dianggap justru malah sulit dibanding dengan bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris yang kita pelajari adalah meaning-nya, ya, meaning-nya. Tetapi kalau belajar bahasa Indonesia yang kita pelajari adalah teorinya, ya, teori kebahasaan, bukan artinya, bukan meaning-nya. Kalau meaning ya dipelajari, tapi tidak sebanyak di ilmu kebahasaannya, linguistiknya. Kalau bahasa Inggris Anda pelajari, yang penting Anda paham maksudnya, Anda tahu artinya, tahu maknanya, bisa menjawab dengan baik, ya sudah. Kaitan tentang linguistik ada present tense, present perfect tense, past tense, dan seterusnya, itu sangat sedikit sekali ya. Jadi kemampuan membuat kalimat efektif itu sangat dipengaruhi oleh keterampilan mengaplikasikan kata, frasa, klausa, pola kalimat, dan seterusnya. Gitu. Dan tidak hanya pada mahasiswa prodi keperawatan, prodi teknik, prodi STI, sistem atau STI itu apa? Ya itulah pokoknya, ARS, administrasi rumah sakit, kemudian prodi teknik sipil, teknik yang lain, tapi itu semua butuh yang namanya keterampilan membuat kalimat efektif.
gitu. Nah, ingat kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif ya singkat, padat, jelas, bermakna. Ya, jadi tidak bertele-tele, singkat, padat, jelas seperti tugas kemarin yang sudah saya berikan. Ternyata banyak yang salah ya, tidak apa-apa. Dengan adanya kesalahan tersebut, khususnya kalimat efektif. Kalau untuk kata perasa saya kira hampir semua benar, hampir semua. Bahkan ya bilang 98% benar. Tapi ketika menyusun kalimat efektif, banyak yang salah. Ya wajar sih ya, karena kalimat efektif itu tidak hanya mengacu pada kaidah bahasa yaitu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tetapi juga di situ ada bermakna, ada keparalelan, ada macam-macam banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kelas kata dulu. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Mungkin bahasa-bahasa sistem gramatikal berarti kata grammar ya, tata bahasa. Sistem tata bahasa. Artinya bahwa kelas kata ini, golongan kata ini berdasarkan kategori bentuk. Bentuknya apa? Misalnya kata benda atau kata sifat. Nah, fungsinya sebagai predikat atau sebagai subjek, ya kan, itu harus paham. Saya kira di SD, SMP, SMA sudah dijelaskan itu subjeknya mana, itu fungsinya. Bentuknya apakah ini kata benda, apakah ini kata kerja, apakah kata sifat atau kata keterangan dan seterusnya. Dan bermakna, ini penting juga teman-teman. Bermakna. Kata kalau tidak bermakna, ya berarti bukan kata itu, ya kan? Kalau tidak bermakna, kalau gelai itu bermakna nggak Pak? Nah, kalau Anda anggap gelai itu artinya geli yang dipelesetkan jadi gelai, ya berarti ada maknanya kan? Contoh yang tidak ada maknanya misalnya apa ya? Bahkan WK itu kan bisa dikatakan sebagai kata itu. WK, kata sebuah simbol ya. Karena dia punya makna. Hanya saja mungkin dalam bahasa Indonesia tidak ada WK, Z, HMMMM. Itu kalau dalam kategori makna dia bermakna. Ya kan? Karena bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi. Begitu. Dalam sistem gramatikal, dalam sistem tata bahasa. Jadi kalau Anda nulis WK tanpa ada gramatikalnya, ada konteks yang mendahului atau mengikutinya, ya cuma WK doang, nggak tahu maksudnya, ya kan? Nah, misalnya Anda di Solo itu banyak sekali tulisan namanya DMC, wah, ya kan sering ya DMC di tulisan-tulisan mural atau di ya vandalisme di tembok-tembok itu di sepanjang jalan Solo itu, tahu-tahu ada DMC. Mungkin karena saya bukan anak geng dan ya saya tahu itu maksudnya nama geng ya DMC. Tapi karena saya tidak tahu konteks gramatikalnya itu maksudnya apa, ya saya anggap itu bukan kata. Ya udah tulisan aja sebuah gambar gitu. Tapi gambar yang tidak bermakna. DMC. Ya mungkin hanya beberapa yang tahu ya ketika ada orang atau yang melintas, wah DMC. Berarti saya tahu, berarti itu sudah bermakna dan itu menjadi kata tersendiri. Akronim gitu ya. Oke, semoga sampai sini bisa dipahami dan nanti pertanyaan teman-teman kalau yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar channel saya supaya nanti kita berdiskusi di sana. Oke, fungsinya yaitu melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret seperti yang saya ceritakan tadi DMC. Ya, melambangkan pikiran, mungkin yang menulis DMC saya anggota geng DMC misalnya atau anggota kelompok DMC. Yang abstrak menjadi konkret, ya kan? Kemudian membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Betul, DMC itu ada yang kepanjangannya macam-macam, bisa dimunculkan bergantung pada sistem gramatikalnya tadi. Memperjelas makna suatu gagasan, betul, memperjelas makna ya. Jadi kalau ada istilah mungkin kalau Anda baca koran itu ada dalam kurung red .2 penulis misalnya. Nah, itu fungsi misalnya begini. Saya mencintainya. Nya ini dalam kurung misalnya Aulia misalnya begitu. Nah, dalam kurung di situ itu menjelaskan apa namanya makna dari nya tadi.
Kalau dalam bahasa Inggris, it refers to, it mengacu pada apa? Ini untukmu, mu siapa? Kan nggak jelas ya, mu itu siapa kan harus jelas. Jadi memperjelas makna. Membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, dan kalimat. Membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami. Ini penting sekali ketika nanti Anda mengarang. Mengarang itu jangan terus mengarang liburan, tidak, tapi menulis karya ilmiah. Loh Pak, menulis karya ilmiah kok mengarang? Ya menarasikannya itu kan mengarang berdasarkan fakta. Ya, apakah mengarang itu harus fiktif? Tidak, mengarang berdasarkan fakta itu juga bisa. Contoh menulis berita. Menulis berita itu kan karangan, karya tulis yang berdasarkan fakta. Cuma kadang kan dari sudut pandang mana kita melihat itu. Nah, misalnya ada Jokowi tersandung batu, ya toh. Karena ada batu yang menghalangi jalan Jokowi, akhirnya Jokowi tersandung. Siapa yang disalahkan? Batunya kan? Pak Jokowinya nggak salah. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tersandung batu karena tidak melihat ada batu di depannya. Berarti kan seolah-olah yang salah Pak Jokowi. Tapi ada juga penulis berita yang mengarang tulisannya itu berdasarkan fakta tentunya. Karena ada batu yang melintas, Pak Jokowi akhirnya tersandung kakinya dan jatuh. Itu kan seolah-olah kok batu itu menghalangi toh jalannya presiden, misalnya kan begitu. Ya, bergantung kita sudut pandangnya dari mana. Bahasa itu enaknya begitu teman-teman. Dan biasanya yang bisa mengolah-ngalih kata-kata, mengolah-ngalih bahasa itu adalah wanita. Ya kan? Makanya ada pasalnya. Pasal 1 wanita selalu benar, pasal 2 kalau wanita itu salah, kembali ke pasal 1. Itu kan sebetulnya bagian dari apa namanya? Perubahan bentuk makna, tapi intinya sama. Ya kan? Oke. Kemudian pengungkapan berbagai jenis ekspresi, misalnya perintah, berita, dan lain seperti yang saya ceritakan tadi. Pengungkapan berbagai sikap, setuju, menolak, ya kan. Kalau Anda setuju, mungkin Anda bilang sip, gitu. Sip itu sebetulnya bahasa slang ya. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada bahasa sip gitu. Jadi misalnya, yuk kita jalan-jalan ke Tawangmangu, sip, gitu. Atau jempol saja. Tapi itu juga bagian dari bahasa, karena bahasa itu sistem arbitrer, ya, bebas, mana suka arbitrer. Makanya ada yang sip, oke. Terus kemudian gas, ya, ada yang cus, nah, apalagi ya, gas, cus, termasuk kata OTW. OTW kan dari kependekan dari on the way ya, dalam perjalanan. Tapi biasanya OTW itu baru bangun tidur atau di dalam kamar mandi bilang OTW. Termasuk menolak. Menolak itu ada yang moh. Dalam bahasa Jawa itu moh ya, menolak atau tidak atau kapan-kapan. Nah, kapan-kapan itu sebetulnya menolak. Termasuk enggih. Kata enggih itu di Jawa itu aneh loh teman-teman. Enggih itu ada yang mengatakan bahwa itu iya, ada yang mengatakan tidak. Contoh misalnya, monggo mas mampir, nggih, padahal orang mampir. Itu kan menolak. Terus kemudian sekata sampun, nah itu juga bisa mengatakan mengiyakan, setuju, dan bisa mengatakan menolak. Misalnya begitu, misalnya begini, Anda diajak main ke rumah teman Anda gitu, orang tuanya bilang, Mas atau Mbak, monggo Mbak diunjuk, nggih sampun, padahal durung, ya kan? Atau nggak mau. Mas maaf dulu ya, matur nuwun, sampun. Itu kan sebetulnya bukan mengiyakan, tapi justru akan menolak. Nah, itulah hebatnya bahasa kita, khususnya bahasa Jawa. Ya, walaupun bahasa lain juga sama, atau yang biasa disebut dengan kata basa-basi. Itu berlaku di kebudayaan orang Jawa. Tapi kalau Anda ke Kalimantan, mungkin teman-teman yang asli orang Kalimantan, kalau bilang iya, ya iya. Tidak, ya tidak. Misalnya, monggo mampir, nggih, matur nuwun. Ya, ditunggu tenan. Kalau enggak, ya nanti bisa dimarahi loh. Bohong. Sama dengan orang luar negeri. Kamu mau nggak tak belikan kopi misalnya? Ya bilang mau atau tidak. No, thank you. Ya, no atau yes or no gitu loh. Jadi kalau orang Jawa kan ya tak tukangnya kopi ya. Aku wis mangan nih mau, aku wis ngombe. Nah itu piye gue mau nggak tak belikan kopi? Saya sudah minum tadi. Itu kan sebuah pertanyaan dengan jawaban yang nggak nyambung. Ya. Oh kamu mau nggak? Kok jawabannya aku wis maem.
atau aku wis minum. Kan lucu. Misalnya gini, kamu tak belikan kopi ya, aku belum maem nih. Belum maem. Berarti kan kalau minum kopi belum makan kembung. Artinya apa? Ya menolak gitu. Tapi itulah bahasa arbitrer. Yang penting bermakna gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara kelas kata di bahasa Indonesia banyak sekali teman-teman atau bentuk kata itu ya. Kata-kata kerja, kata sifat, kata benda, kata ganti, pronomina. Nomina itu bukan angka ya. Nomina itu kata benda. Kalau Anda ingin berbicara tentang angka, itu namanya pronomina. Ke satu, kedua, aku ingin menjadi yang kedua, tetapi selalu diutamakan. Daripada yang pertama, tapi selalu diduakan. Woi, itu namanya kata numeralia. Kedua, ketiga, ke satu, ke 20, ke pertama itu atau yang kesekian kalinya. Nah, itu namanya pronomina. Numeralia. Numeralia. Kata bilangan. Tapi kalau nomina itu kata benda, pronomina itu kata gantinya dia. Doi ya. Kamu tahu doi ya? Itu siapa? Itu doi itu. Doi itu maksudnya kependekan dari dia orang istimewa. Doi. Ya orang-orang tahun 70-an saya kira yang lahir aja tahun 70-an, bapak Anda itu orang tua Anda, istilah doi itu tidak asing ya, karena memang di era itu menyebut karena di radio waktu itu, radio itu istilahnya doi, atau dia orang istimewa. Kemudian apalagi ya, banyak sekali kok singkatan-singkatan yang dari radio waktu itu. Karena waktu itu memang mendengarkan radio, belum TV, belum banyak gitu. Kemudian ada kata keterangan adverb ya, adverbia. Ini diambil adaptasi dari bahasa Inggris sebetulnya, kata kerja verbs, adjective, noun, pronoun, numeralia ya, numerik, kemudian ada adverbia, termasuk ada interrogatif, kata tanya, kata tunjuk, demonstratif, ada artikula, itu artikel. Nah, ini agak sulit ya. Artikel di sini maksudnya adalah memberikan penjelasan gitu. Dan contoh misalnya begini, kamu mau tak belikan kopi, saya belum makan. Atau misalnya sering misalnya dengan teman Anda, yuk kita makan yuk, makan apa? Terserah lah. Kadang-kadang seperti itu. Kata depan, ada presposisi, ada kata hubung, ada konjungsi, ada fasis, ada interjeksi. Nanti satu-satu kita bisa pahami. Ada kata kerja, ini tadi sudah, makan, kata adjektiva, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ini ada pronomina, numeralia, ya kan. Kemudian adjektif. Nah, yang ini nomina verba pasif. Umat, Sri, Hang, dan seterusnya. Kemudian kata depan, eksposisi, kemudian kata sambung, konjungsi, menghubungkan bagian dari kalimat ya, kata sambung atau konjungsi atau kata hubung sama. Nah, ini yang fatis tadi berfungsi untuk memulai mempertahankan pembicaraan biasanya. Nah, yuk cus. Nah, itu fatis namanya. Jadi kalau bilang yuk kita makan di SS, males. Nah, kata itu fatis, tapi kalau nah itu beda lagi gitu ya. Jadi lah itu juga kata fatis. Ya begitulah ya, kata ya itu fatis. Oke teman-teman, nah jawaban itu yang aku tunggu. Ayo kita ayo hampir sama dengan kata ajakan atau cus misalnya begitu. Interjeksi ini berfungsi untuk mengungkapkan perasaan. Aduh, yang interjeksi dengan yang fatis ini juga beda, ya toh. Jadi dengan interjeksi dan fatis juga berbeda. Misalnya kalau di fatis biasa gitu. Tapi kalau interjeksi kamu itu ya misalnya begitu, atau
rasa-rasanya aku sudah pernah ke sana, misalnya. Jadi ungkapan perasaan yang agak perasaan saya kenal deh sama perasaan saya kenal deh sama orang ini. Itu kan menunjukkan perasaan seolah-olah begitu ya. Idih, masya Allah, astagfirullah, dan seterusnya. Siapa lagi ya interjeksi yang muncul? Wow, perasaan wow, kemudian apa lagi? Duh, nah, kan sering ya. Jadi misalnya besok kuliah Pak Farul presentasi, duh, nah gitu, atau aduh, banyak yang seperti itu interjeksi. Jadi kalau ada WA-nan, bahasa-bahasa WA itu banyak sekali tentang interjeksi maupun fatis. Ya. Jadi misalnya ada berita astagfirullah, masya Allah, nah, itu interjeksi. Nah ini ada partikel ya, partikel kah, lah, pun, tah, bagaimanakah, nah, itu semuanya disambung ya, penulisannya disambung. Kalau apatah ini, tah itu kurang lazim digunakan di Indonesia. Tah itu biasanya untuk ejaan-ejaan bahasa Melayu. Apatah, mungkin bahasa Jawa banyak yang menggunakan tah, atau di Jawa to. Piye tah? Piye to? Nah, sama sebetulnya. Itu partikel. Kemudian analisis terdakwa dan tersangka. Terdakwa misalnya terdakwa, dakwa noun, dituduh, verba pasif. Tersangka diduga, ya kan. Tersangka dengan terdakwa itu beda ya. Jadi kalau menjadi tersangka itu diduga, sudah diduga kuat. Tapi kalau terdakwa itu sudah tervonis, artinya betul-betul tersalah, tinggal menunggu vonis saja. Semuanya masuk ke verba pasif, kata kerja pasif. Saya terpukul, tapi beda dengan tertawa loh ya. Tertawa itu beda, tertawa itu satu kata tersendiri. Saya terpukul, berarti tidak sengaja kan, Anda pasif. Terjatuh, nah, Jokowi tersandung batu. Ya kan, itu kan seolah-olah batunya yang salah, karena Pak Jokowi pasif tiba-tiba tersandung. Ya. Beda dengan Pak Jokowi menyandung batu, nah, berarti yang aktif Pak Jokowinya. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, semoga bisa. Kalau tidak bisa, tulis komen di bawah ini, nanti kita diskusi di bawah. Oke, itu kaitannya tentang kata. Coba kita kaitkan tentang frasa. Frasanya sudah saya buka belum? Frasa. Nah, kita masuk ke frasa sedikit ya. Frasa. Klausa hampir sama sih nanti dengan kalimat, jadi kita masuk ke frasa dulu sebelum nanti ke kalimat, karena klausa dengan kalimat hampir sama. Oke, saya kira kata tadi sudah. Kita masuk ke frasa. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Ya, frasa teman-teman di SMA, SMP sudah sering disampaikan oleh guru-guru bahasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Non predikatif artinya ya dia tidak bisa ada predikatnya. Kalau ada predikatnya, misalnya rumah sakit, itu tidak bisa rumah yang sakit, itu tidak bisa. Ya, rumah makan itu rumah yang makan, itu tidak bisa karena dia non predikatif. Artinya dia hanya berdiri pada satu fungsi saja, entah itu sebagai predikat, entah itu sebagai subjek, entah itu sebagai objek, entah itu sebagai keterangan. Saya bekerja di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu bukan di rumah yang sakit, bukan. Tapi di rumah sakit itu fungsinya sebagai keterangan. Nah, itulah frasa, ya. Termasuk saya makan di rumah makan. Nah, rumah makan itu adalah frasa gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Artinya non predikatif ya berarti dia hanya menduduki satu fungsi saja, fungsi predikat atau fungsi subjek. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dewan yang mewakili rakyat, bukan, tapi Dewan Perwakilan Rakyat itu jadi satu. Pisang goreng bukan pisang yang digoreng, tetapi memang itu ya maknanya memang pisang yang digoreng, tapi itu tidak pisang, subjek, goreng, predikat tidak boleh. Apalagi dewan, subjek, perwakilan predikat, rakyat, objek tidak boleh.
ya. Sangat enak, itu juga frase. Sudah lama sekali, karena dia hanya menduduki satu fungsi saja. Tidak bisa rumah makan, rumah subjek, makan predikat, tidak bisa. Ya, harus menjadi satu fungsi atau istilahnya non predikatif. Itu frase juga sama dengan kata, ada verbal, adjektiva, nominal, adverbial, nomeralia, pronomina. Hampir sama. Yang penting minimal 6 itu Anda hafalkan. Verbal itu apa? Kerja. Adjektif, keterangan. Ya, bagus. Nomina, benda. Adverbial, ya, adverb. Adjektiva kata sifat, adverb kata keterangan, kemudian pronomina kata ganti, kemudian frase nomeralia kata bilangan. Itu. Jadi minimal ada 6 itu ya. Ini frase verbal, ini penjelasannya, ini contohnya adjektif, sifatnya ya, menerangkan agak, dapat, harus, lebih, hampir sama. Sangat keras sekali ya, misalnya frase adjektif itu, mana tadi adjektif itu sangat keras, nah, misalnya. Kemudian frase nomina ya, benda, ke kiri dan ke kanan, ke kiri menggolongkan dan ke kanan membatasi ya, ini teorinya. Contohnya seperti ini, 2 buah buku. Saya meminjam buku 2 buah. Munir mahasiswa teladan, kini telah menjadi dosen. Mahasiswa teladan itu ya frase nomina. Mahasiswa kan kata benda ya, teladan. Bu Faiza memaafkan anaknya lahir dan batin. Nah itu juga lahir dan batin itu juga kebendaan karena ada wujudnya ya. Frase adverbial lagi sudah, pronomina ya, pronomina kata ganti, mereka berdua, engkau dan aku, terus kalian semua, nah, misalnya itu. Numeralia misalnya 25 ekor kambing, 56 menjadi kali pertama. Nah, misalnya saya kali pertama menginjakkan kota Solo pada tahun 2010 misalnya. Kali pertama ya. Bukan pertama kali sebetulnya. Kalau dalam bahasa tulis itu kali pertama, tapi kalau dalam bahasa lisan sebetulnya boleh menggunakan pertama kali. Tapi secara bakunya itu malah lebih ke kali pertama, ada kali kedua, kali keempat gitu. Frasa interrogatif, koordinatif. Interrogatif adalah frasa yang berintikan pada kata tanya. Jawaban apa atau siapa. Nah, misalnya 5W1H itu integratif koordinatif. Siapa pelakunya misalnya. Frasa proporsional koordinatif. Wah, ini agak bahasa linguistik sekali ya. Proporsional koordinatif yaitu frasa yang dibutuh dengan kata dengan kata depan dan tidak saling menerangkan. Perjalanan kami dari dan ke Bandung, nah misalnya itu. Dari dan ke Bandung memerlukan dari dan ke Bandung itu preposisi koordinatif, saling keterkaitan. Ya. Dari itu satu kesatuan, tapi sebetulnya dari dan ke itu kan opposite ya kan. Kemudian komitmen kami dari dan untuk masyarakat. Itu sebetulnya pasangan, tetapi pasangan yang tidak saling apa ya, ya kayak kanan dan kiri. Saya memakai sendal kanan dan kiri secara bersamaan. Itu kanan dan kiri kan tidak satu kesatu, tidak apa ya, tidak sama, tetapi itu menjadi pasangan yang mutlak gitu loh. Atas dengan bawah. Nah itu kan apa namanya, atas dan bawah itu kan semua yang beda. Kalau atas ya berarti di atas, bawah ya di bawah, tapi itu satu kesatuan dan satu pasangan mutlak gitu ya, satu pasangan mutlak. Jadi teman-teman bisa misalnya laki-laki dan perempuan itu dua hal yang berbeda, tapi itu menjadi pasangan yang mutlak gitu. Jadi tidak mungkin bisa dipisahkan. Oke, ini tugasnya di awang-awang saja ya, tugasnya di awang-awang saja. Carilah perbedaan frasa dengan idiom, bukanlah penjelasan kesana. Idiom itu beda dengan frasa gitu teman-teman. Kalau idiom itu misalnya begini, panjang tangan itu idiom. Kemudian panjang tangannya kikir, suka mencuri ya panjang tangannya. Nah, suka mencuri. Kemudian ada lagi rendah hati tahu ya, bukan hatinya sangat rendah, bukan. Itu idiom. Kalau frasa ya tadi
misalnya sangat bagus, rumah makan, rumah sakit. Tapi kalau idiom itu, yaitu misalnya besar kepala itu bukan hidrosefalus, itu bukan ya, tapi besar kepala artinya sombong, sombong amat, nah, gitu. Jadi misalnya, atau kemudian apa lagi ya, ringan tangan bukan tangannya sangat ringan, tapi ringan tangan itu ya berarti ya suka memukul kan begitu ya, nah, dan seterusnya. Itu idiom ya, idiom. Kemudian cinta sejati, ya cinta sejati itu juga idiom, bukan frasa, bukan cinta yang betul-betul sejati itu yang benar-benarnya itu idiom itu sebetulnya true love, ya kan, true love, cinta yang sebenar-benarnya. Kemudian ada bulan madu itu bukan bulan terus ada madunya, itu bulan bukan ya. Tapi bulan madu ya honeymoon, itu dalam bahasa Inggrisnya honeymoon kan bulan dan madu, yang diartikan ya ngono kuwi lah pokoknya ya. Tidak boleh diperjelas kegiatan apa yang ada di bulan madu. Oke, saya kira itu bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sebentar, ini logget saya matikan dulu. Oke, cukup itu frase. Jadi kata itu ya satuan lingual yang dia berdiri sendiri, terkecil, kemudian naik lagi ada frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Nah, sekarang masuk ke klausa kita gabungkan dengan kalimat. Kenapa? Karena klausa itu kelompok kata yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Makanya saya gabungkan menjadi sebuah kalimat saja, klausa. Oke, saya coba carikan lagi. Nah, ini teorinya ya, tapi sekilas saja nggih. Karena kita fokus pada kalimat efektif, sekilas saja. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang minimal terdiri subjek dan predikat, itu namanya klausa. Ya, Pak, bedanya dengan kalimat apa? Kan juga sama, kalimat subjek dan, makanya klausa dengan kalimat itu selalu berdampingan. Kalau klausa itu kumpulan kata, kelompok kata yang minimal terdiri antara subjek dan predikat, tetapi dia berpotensi menjadi kalimat, dia belum menjadi kalimat. Ya, contoh memakai baju batik. Nah, berarti kan harus ada lanjutannya. Saya memakai baju batik, ya kan? Menghilang di balik awan. Apa yang menghilang? Pesawat itu menghilang. Nah, jadi menghilang predikat di balik awan keterangan. Berarti kan dia berpotensi menjadi sebuah kalimat. Okay? Berpotensi menjadi sebuah kalimat. Tapi beda dengan Rima bermain catur. Nah, ini sebetulnya masih klausa, karena bermain catur dengan siapa kan nggak jelas ya. Harusnya ada keterangannya ini supaya jelas. Rima bermain catur kan nggak mungkin main catur sendirian, kecuali pakai aplikasi chess.com. Sendirian bisa itu. Sebetulnya dia nggak sendirian, mainnya dengan komputer. Makanya hal-hal yang sifatnya belum jadi sebuah kalimat, belum selesai kalimatnya, itu dinamakan dengan klausa. Bisa dikatakan seperti itu. Dan klausa, teman-teman, pengertian yang lain yang lebih sulit ya, yang lebih linguistik, adalah sintaksis berupa runtutan kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata, frasa yang berfungsi sebagai predikat. Rumah Marni, rumah makan. Ini rumah makan ini juga rumah Marni, rumah makan, Rania makan, itu beda ya. Kalau saya berada di rumah Marni. Nah, rumah Marni di situ sebuah frasa, tetapi dia bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi klausa. Misalnya rumah Marni hancur. Nah, rumah Marni hancur itu bisa menjadi klausa. Rumah Marni itu bisa menjadi klausa. Gitu. Tapi kalau rumah makan, saya berada di rumah makan. Ya kan? Kata
frasa rumah makan dia berdiri sendiri. Tetapi bagaimana jika ini dijadikan sebuah klausa, Pak? Nah, maka rumah makan buka. Nah, pernah ya melihat istilah, atau bukan istilah ya, ada klausa tentang rumah makan buka. Buka gimana? Maksudnya rumah makan buka itu untuk berbuka puasa atau sedang buka, kan nggak jelas, karena itu klausa. Makanya butuh sesuatu hal yang dikuatkan, gitu, menjadi sebuah kalimat yang benar, tidak nanggung. Jadi klausa itu bisa dikatakan kalimat yang nanggung, gitu loh. Itu namanya klausa. Bahasa yang paling gampang gitu, teman-teman. Ini contohnya, nanti Anda bisa, ini beda klausa dengan kalimat. Nah ini ya, klausa tidak memiliki intonasi final, yaitu yang saya katakan tadi. Klausa itu nanggung kalimatnya. Kakak mandi di sungai atau di mana ya, kan nggak jelas ya. Kakak mandi di sungai, kakak mandi di kamar mandi atau gimana, kan nggak jelas. Tetapi ketika intonasinya itu final atau intonasinya selesai, kakak mandi, berarti kan tanda seru, ada tanda seru, intonasinya berbeda dengan kakak mandi. Nah, itu sudah menjadi kalimat. Beda nggih? Coba dirasakan, kakak mandi di sungai, kakak sedang mandi, buat jawaban. Tapi kalau kakak mandi, nah intonasinya kan begitu, kakak mandi di sungai atau apa ya, intonasinya belum final, ya kan? Intonasinya belum final. Jadi orang mengatakan, maksudnya sih, kamu belum selesai kalimatnya, itu klausa berarti. Tapi kalau sudah menjadi kalimat yang selesai atau intonasinya final, entah itu menurun ke atas, ya kan? Ke atas itu maksudnya kakak mandi, itu tanda tanya berarti. Ada yang penyeruan, kakak mandi, kakak di mana, kakak mandi, nah, itu seruan. Terus atau bertanya misalnya, kakak mandi, nah, mandi, nah, ke atas kan berarti, itu berarti bertanya, iya dek, itu misalnya. Kakak mandi di sungai, berarti kan informasi ya, kakak sedang mandi, kakak di mana, kakak sedang mandi, atau kakak mandi, selama kakak mandi yang ini itu ya, ini dengan yang bawah itu sama sebetulnya, cuma bedanya kalau ini lengkap jawaban dan diakhiri dengan kesenyapan, kakak sedang mandi. Kalau ini kan kakak mandi, pak gimana pak, kakak mandi, nah, misalnya begitu, menyerukan. Oke, bisa dipahami ya. Klausa juga begitu, ada klausa bebas, klausa terikat, klausa nominal, ya toh, klausa adjektifal, dan seterusnya, sama sebetulnya. Nanti bisa dibaca. Klausa adverbial, predikatnya berkategori adverbial. Contohnya itu nanti bisa dilihat sendiri. Klausa dengan klausa kalimat majemuk setara. Rima membaca koran, Adi bermain catur. Sebetulnya ini Rima membaca koran, kalau dia berdiri sendiri, itu sebetulnya sudah bisa menjadi sebuah kalimat. Tetapi ketika ini disambungkan dengan kata dan, fungsi Rima membaca koran ini menjadi sebuah klausa, bukan kalimat. Tapi kalau dan Adi bermain catur ini dihilangkan, Rima membaca koran saja, berarti ini cukup menjadi sebuah kalimat. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman, karena ini kan ada kata konjungsi, ada dua kalimat, ada dua subjek. Kalimat majemuk itu ya dua kalimat dijadikan satu, dua atau lebih deh bahkan. Nah, kalimat majemuk bertingkat, misalnya orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Istana Negara. Orang itu pindah ke Jakarta, ini juga menjadi kalimat. Suaminya bekerja di istana. Kenapa ini bertingkat? Karena kedudukannya berbeda, begitu loh. Kedudukannya berbeda. Orang itu pindah ke Jakarta, suaminya bekerja di istana. Saya kira di SMA sudah pernah dijelaskan, jadi sekilas saja. Oke. Misalnya ini ada contoh soal ya. Analisislah klausa dalam kalimat Ani memakai sepatu. Nah, ini termasuk klausa apa? Klausa verbal, memakai ya. Ibu membelikan seragam.
untuk Ani dan Budi ya, berarti kan kalimat majemuk ya. Oke. Kemudian wartawan itu meliput dan menulis ini juga apa namanya kalimat majemuk ya. Nah, klausannya wartawan itu meliput, wartawan itu menulis berita sama. Tapi karena wartawan yang sama dicoret. Kalau matematika kan gitu. Bahasa Indonesia juga sama. Kalau yang sama coret aja gitu. Wartawan itu meliput, satu. Wartawan itu menulis berita, dua. Berarti kalau disambung dengan menggunakan konjungsi dan, berarti kan wartawan itu meliput dan menulis berita. Saya kira bahasa Indonesia itu mudah. Ya, mudah. Tapi banyak yang teman-teman, oh ternyata bahasa Indonesia itu sulit, Pak. Sulit karena yang dipelajari ilmunya. Kalau kita menggunakan ya mudah. Bahasa Indonesia bahasa kita kan. Jadi mudah. Cuma kadang di perkuliahan itu atau di bangku akademik itu yang kita bicarakan adalah ilmunya. Ya, ilmu linguistiknya. Dan seterusnya. Ya ini buat latihan saja ya, buat latihan. Oke, itu teman-teman. Latihan nanti diskusinya boleh melalui channel YouTube saya. Oke, kita masuk ke kalimat efektif lah. Tadi sudah frasa, kata, frasa sampai dengan klausa ya. Bedanya kalau kata itu memang dia berdiri sendiri, satuan lingual paling kecil, kemudian di atasnya ada frase gabungan dua kata atau lebih yang hanya membentuk satu fungsi saja, berkedudukan satu fungsi. Kemudian klausa itu kelompok kata, kalau frase itu gabungan, kalau klausa itu kelompok ya teman-teman ya. Kelompok kata, di mana kelompok kata itu minimal menduduki subjek dan predikat, memiliki dua fungsi. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalimat efektif. Tapi sebentar, saya mau ke belakang dulu ya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Klausa, mana itu klausa? Kok kalimat efektif ya? Ya. Setelah tadi kita berbicara tentang kata, frasa, dan klausa, kita lanjutkan ke kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Ya jelas ya, kalimat itu minimal ada subjek, predikat kan, begitu minimal. Ya Pak, sama dong dengan klausa. Iya, tapi kalau kalimat kan selesai. Tapi kalau klausa kan belum selesai, nanggung gitu loh. Ya kan? Oke. Nah, terus efektif itu gimana sih Pak? Oke, kita kaji lebih dalam. Ya, tadi pengertian kalimat dulu. Ujaran yang diawali dan diakhiri kesenyapan dan intonasinya menunjukkan makna sempurna. Nah, makna sempurna. Belum, artinya selesai gitu ya. Tidak nanggung. Kalimat efektif akan menyusun wacana yang baik sehingga berbagai informasi, konsep, karangan ilmiah dapat dikomunikasikan kepada orang lain secara tepat dan benar, tidak ambigu. Itu efektif. Jadi kalau banyak kalimat-kalimat yang ambigu, ya kan, banyak kalimat-kalimat yang ambigu. Contoh misalnya apa ya, yang saya pernah baca salah satu warung itu yang buka setiap hari, warung soto apa ya, saya lupa itu.
warung soto di daerah Kartosuro itu buka setiap hari, bawahnya kecuali pas libur. Nah, ngono kuwi piye? Ya itu sebenarnya tidak efektif ya, tidak efektif. Di kalimat yang tidak efektif, mbok ya aja bilang buka Senin sampai Jumat selesai, atau Senin sampai Sabtu, Minggu libur selesai. Tapi kalau buka setiap hari, kecuali pas libur, kan lucu, ya kan? Nah, dari kalimat seperti itu kan kalimat yang tidak efektif. Nah, terus gimana Pak? Berarti itu salah. Ya tidak efektif. Tidak efektif itu belum tentu salah. Belum tentu salah, tapi tidak efektif. Contoh efektif itu apa sih? Efektif itu hemat, cepat, tepat, apalagi ya, dan bermakna. Contoh kalau Anda mau ke Jakarta, ke Surabaya dulu baru ke Jakarta, boleh nggak? Boleh, tidak efektif. Saya mau ke Jakarta Pak, terus lewatnya mana? Lewat Surabaya dong Pak, baru ke Jakarta. Boleh, boleh, ya nyampe, tapi kan tidak efektif, gitu loh. Misalnya Anda mau ke Jogja, dari Solo mau ke Jogja, lewat Semarang, dari Semarang terus ke Jogja, boleh nggak? Boleh, nyampe, benar, tapi tidak efektif. Kalau Anda mau ke Jogja lewat Klaten aja selesai, atau lebih cepat lewat mana itu, Daleman situ, kemudian lewat Klaten pelosok-pelosok desa sana, akhirnya terus sampai ke Jogja sana, ke Gunung Kidul misalnya. Nah, itu efektif namanya ya. Kita lanjutkan. Dengan demikian, kalimat efektif adalah tadi saya sampaikan singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ya, singkat, hanya menggunakan unsur yang diperlukan, padat, penuh dengan informasi, tidak terjadi pengulangan-pengulangan, jelas, secara terstruktur, dan makna bersifat jelas, tidak menimbulkan ambiguity, lengkap. Nah, lengkap itu yang dimaksud adalah subjek predikatnya lengkap, ya. Tepat, sesuai dengan konteks, maksud, tujuan, dan situasi. Itu, teman-teman. Bisa dipahami, nggih, teman-teman? Oke. Kalimat efektif, ciri-cirinya. Lah ini yang penting ini. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan atau utuh, keutuhan, kesatuan atau kesepadanan makna. Ini penting. Contoh ya, salah kesatuan kalimat ditandai oleh kesepadanan struktur dan makna. Artinya secara gramatikal benar dan secara makna benar. Contoh, saya saling memaafkan itu kan salah. Nah, yang betul, saya saling memaafkan kan salah ya. Salah karena tidak sepadan. Yang namanya memaafkan itu pasti saling. Saya memaafkan. Selesai. Termasuk yang bawah. Rumput minum air kemudian dimakan kuda di lapangan. Itu juga salah. Bagaimana pembetulannya? Gimana teman-teman? Rumput minum air kemudian dimakan kuda di lapangan. Salah kan? Ya, oke, betul sekali. Kalimat efektif memiliki apa tadi ya, singkat, padat, jelas, dan masuk akal ya, yang pasti tepat bermakna. Rumput meminum air itu ya iso sih, tapi kan tidak lazim ya, tidak sepadan maknanya. Masuk rumput untuk meminum. Yang meminum itu kan hewan, manusia. Tumbuhan itu Pak menyerap. Jadi rumput menyerap air kemudian dimakan kuda di lapangan. Itu ya kan? Nah, itu loh menyerap bukan meminum. Masuk rumput untuk meminum. Rumput itu menyerap karena tidak sepadan maknanya. Kemudian saya membeli 2 biji ayam. Itu kan salah. Harusnya apa? 2 buah. Salah ya. 2 ekor ya. Itu. Termasuk kalau manusia ya, berapa temanmu? Ya Pak, itu ada 2 buah teman saya. Wah, mana 2 temannya punya buah? Ya, buah apa itu? Nah, misalnya saya dengan 2 orang teman saya. Karena manusia. Kalau hewan ya ekor. Kemudian kalau bentuknya
biji ya biji. Masa misalnya kamu dengan temannya gitu, kamu dengan berapa orang Mas ke sini? Ya Pak, saya bersama 2 biji saya, 2 biji saya, 2 biji saya malah repot kan namanya, makanya 2 teman saya gitu loh. 2 teman saya bukan 2 biji saya malah repot nanti. Atau 2 buah saya atau yang lainnya, 2 ekor saya malah repot nanti ya. Tidak sesuai, tidak sepadan. Kemudian kesejajaran, sejajar itu sama. Contoh misalnya, itu contoh yang salah, coba Anda benarkan. Polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah diketahui persembunyiannya. Itu salah. Nah, gimana cara pembetulannya? Ya, coba diawang-awang dulu, coba diawang-awang. Polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah diketahui persembunyiannya. Gimana? Polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah diketahui persembunyiannya. Ya, sudah diketahui persembunyiannya. Itu salah. Yang betul yang bagaimana, teman-teman? Nah, yang betul, karena tidak sejajar ya, kalau me ya me semua, kalau dia di semua, tidak boleh dalam satu kalimat me menjadi di, nggak boleh. Nah, harusnya gimana? Polisi segera menangkap pencuri itu karena sudah mengetahui persembunyiannya. Gitu teman-teman, bisa dipahami nggih? Ya, semoga. Kalau nggak bisa dipahami, tanyakan aja. Bentar ini anak saya ngirim tugas untuk saya print. Sambil saya print ya. Sambil dipahami, saya print dulu. Oke, teman-teman, sebentar. Saya mau izin sebentar untuk nge-print. Sorry, teman-teman. Ini teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, nanti dikumpulkan di e-learning saja ya. Dikumpulkan di e-learning saja, jangan di WA, nanti malah tidak ke record. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Maaf ya, saya kalau pagi makanya saya jarang sekali kuliah pagi itu karena kadang tugas-tugasnya masuk, tugas anak saya, jadi saya harus membukanya dulu. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi, mana tadi? Kalimat efektif nih.
Kesejajaran, kemudian yang selanjutnya tadi sudah kesejajaran, kemudian kefokusan, ini penting ya, fokus, kalimat efektif baru fokus, agar pesan pembaca itu mudah dipahami penulis. Contoh, pandai bergaul, pandai bicara, pandai membujuk orang, adalah modal utama bagi seorang pedagang. Nah, ini KWU ini, ya. Orang KWU kalau tidak pandai berbicara, tidak pandai bergaul, tidak pandai membujuk orang, ya kuliahnya di yang lain saja. KWU ya harus pandai bergaul, ya pandai berbicara juga, pandai membujuk orang. Oke, oke, itu tidak efektif. Kenapa? Karena mengulang-ulang kata pandai. Seperti saya ceritakan tadi, kalau yang sama coret aja, pandai, 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 coret satu aja. Langsung pandai bergaul, koma, berbicara, koma, dan membujuk orang adalah modal utama bagi seorang pedagang. Itu sama dengan matematika, yang sama dicoret gitu aja, selesai. Oke, tidak efektif kalau seperti itu. Kemudian kehematan, untuk menjamin kehematan kalimat, setiap unsur harus berfungsi dengan baik, tidak boleh mubazir. Ya, misalnya subjek ganda. Itu salah, buku itu saya sudah baca, itu salah. Coba gimana pembetulannya itu? Buku itu saya sudah baca. Salah, tidak boleh gitu. Iya, bagus sekali. Pembetulannya gimana? Iya, good. Thank you. Ya, walaupun saya hanya bilang good, entah Anda mencoba menjawab atau tidak, saya juga nggak tahu. Ya, tapi minimal Anda sudah menyaksikan video ini. Ya, itu subjeknya dua. Buku itu subjek, saya juga subjek. Itu nggak boleh. Harusnya gimana? Diubah. Saya sudah baca buku itu harusnya. Jadi saya subjek, sudah baca predikat, buku itu objek harusnya ya. Buku itu yang awalnya berupa subjek berubah menjadi objek begitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Sampai di sini iya, bagus sekali. Penjamakan kata yang berbentuk jamak, mereka saling bersalam-salaman, tidak bisa. Saling bersalaman cukup. Misalnya mereka saling bercium-ciuman, tidak boleh. Cukup berciuman saya. Dia mengambili buku-buku yang jatuh. Ya pilih salah satu, mengambil buku yang jatuh atau mengambil buku-buku yang jatuh. Beda ya, nah, pilih salah satu. Anda mau mengambil buku yang jatuh atau mengambil buku-buku yang jatuh, sama aja. Yang penting jangan bermakna ganda. Menggunakan bentuk singkat. Nah, bentuk singkat, kalimat singkat bukan berarti kalimat harus pendek. Akan tetapi kalimat tersebut harus benar-benar menggunakan unsur kalimat yang berfungsi. Misalnya, guru memberikan peringatan kepada siswa. Guru memperingatkan siswa. Itu kan sama, kalimat pendek. Walaupun di atas itu sudah benar, tapi kan kurang efektif. Saya bilang tidak efektif ya, tapi kurang efektif. Kenapa kurang? Ya sebetulnya guru memberikan peringatan kepada siswa. Ya boleh, tapi kenapa kalau bisa diperpendek, kenapa harus diperpanjang? Loh Pak, saya suka yang panjang. Ya terserah kalau itu. Tapi dalam konteks yang lain ya. Kalau bisa diperpanjang, kenapa harus diperpanjang sih? Guru memberikan peringatan kepada siswa. Guru memperingatkan siswa. Itu kan straight to the point, ya kan? Straightforward, langsung menuju ke depan, to the point. Nah, jadi kalau misalnya Anda, bagi para lelaki ya, nembak cewek ya, atau nembak pasangan Anda ya jangan bertele-tele. Langsung saja, aku mencintaimu, selesai. Tidak perlu kebanyakan intro ya, nanti kalau kebanyakan intro malah nggak ref nanti. Kalau dalam lagu kan begitu, kebanyakan intro, refnya dikit, alah, nggak bagus. Jadi langsung saja, aku mencintaimu, selesai. Nah, terserah si ceweknya, paling si pasangan Anda itu bilang, terus ngopo? Ya terserah kamu, yang penting saya sudah mengutarakan, selesai, itu efektif. For your information saja, aku mencintaimu, selesai. Tapi kalau si pasangan Anda itu atau lawan bicara Anda juga sama mencintaimu, sama-sama mencintaimu tanpa ada kata jadian, yuk kita pacaran, itu sudah otomatis jadi pacaran kok.
Jadi misalnya aku mencintaimu, kemudian pasangan Anda bilang, aku juga mencintaimu, selesai. Itu tidak perlu ada, berarti kita jadian ya. Itu enggak, itu otomatis. Karena bentuk singkat, padat, itu efektif tadi. Beda dengan misalnya begini, aku sudah lama ketemu kamu, aku sangat nyaman sekali, itu menjadi malah tidak efektif. Ujung-ujungnya lah terus ngopo, nah gitu malah repot ya. Terus ngopo, malah langsung aja. Misalnya mau ketemu sama Adele, misalnya, Adele, aku mencintaimu, selesai. Masalah nanti terus ngopo, ya terserah kamu. Yang penting aku sudah menginformasikan, selesai urusan. Nah, kalau si Adele bilang aku enggak, ya udah selesai, otomatis ditolak tanpa ada aku enggak mau, aku tidak mau menerimamu. Itu kan kalau ditolak kan sakit. Tapi kalau coba Anda rasakan bedanya, mau enggak Adele menjadi pacarku, terus si Adele bilang enggak, gua malunya minta ampun, thanksin dong. Tapi kalau aku mencintaimu Adele, aku enggak, ya itu terserah kamu. Yang penting aku mencintaimu, kamu enggak juga enggak apa-apa, selesai, tanpa ada rasa kecewa ya kan. Itu salah satu trik teman-teman. Bagi yang perempuan juga gitu, jangan mau nggak jadi pacarku. Berarti kalau kamu bilang mau dong, masa enggak sih? Nah, kalau sampai kayak gitu kan misi ya. Kalau ada lelaki bilang mau nggak jadi pacarku, mau, berarti kamu maunya pas dia mau. Kalau udah dia nggak mau, berarti kamu siap untuk ditinggalkan. Logikanya begitu. Mau nggak kamu jadi pacarku? Misalnya laki-laki bilang gitu, dan kamu jawab mau. Nah, berarti dia kan menawarkan, mau nggak? Mau nggak? Kalau mau ya berarti saya berkeinginan. Saya mau makan. Saya mau menjadi pacarmu. Berarti saya mau makan. Kalau udah kenyang, ya udah makanan itu akan ditinggalkan. Gitu. Tapi kalau saya suka sate, saya mencintai sate, apakah harus makan sate? Ya bisa jadi iya. Tapi misalnya tidak ada sate juga nggak masalah. Tetap cinta sate. Nah, misalnya Anda sangat mencintai durian, ya durian itu katanya buah yang paling enak katanya, tapi nggak begitu suka. Saya mencintai durian. Kalau ada, saya akan mencintai. Kalau tidak ada, ya tetap saya mencintai durian. Walaupun saya juga senang dengan apel, saya dengan anggur gitu. Tapi saya mencintai durian. Itu logikanya, ya. Tapi terus jangan diletterleskan. Berarti kalau ada laki-laki bilang aku mencintaimu, berarti dia juga suka dengan wanita lain. Ya manusiawi toh mbak. Laki-laki kan begitu. Suka tapi kan belum tentu mencintai. Ya kan? Kadang ya mungkin wanita juga sama melihat laki ganteng gitu di mall, ngelirik pastilah. Tapi kan ya udah. Gitu loh. Tetap cintanya pada durian tadi. Paham maksud saya? Kalaupun di depan itu ada anggur, ada apel, ada jeruk, dan ada durian, kalau saya sudah cinta durian, pasti akan memilih durian. Gitu, ini logika bahasa saja. Oke, bagi para cowok-cowok, wah pelajaran ini, wah. Gitu ya, bagi para cewek-cewek juga harus selektif ya, kalau Anda tidak mau nggak, gue gelem merasa diangku. Ya, dia akan menawarkan sebelah, kenapa kok gue gendoan? Ya karena kalau ada yang nembung seperti itu atau nembak seperti itu, berarti dia pas lagi pengen aja seperti itu. Kalau nggak pengen, ya kamu akan ditinggalkan. Tapi beda dengan aku sayang sama kamu, aku mencintaimu, itu beda. Karena itu namanya kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dengan kalimat permintaan itu beda. Saya minta dong, maukah kamu, itu kan minta kan? Minta itu kan berarti saya butuh. Tapi kalau saya menyatakan, nah itu kan tanpa harus meminta, nah, gitu loh, menyuruh tanpa harus meminta. Itu yang paling penting dalam pemakaian bahasa, khususnya bahasa tembak menembak tadi ya, baku hantam ya. Itu oke, bisa dipahami ya, karena itu bagian dari kalimat efektif. Nah, di sini ada ketepatan diksi. Diksi itu kata pilihan kata ya. Itu tadi, kenapa tidak maukah kamu jadi pacarku, tapi cukup dengan aku mencintaimu, selesai. Nah, ketepatan ejaan ya. Contoh ketepatan ejaan yang membuat jadi bingung. Nah, misalnya ia membayar 25 ribuan. Jadi ini kan ambigu sekali ya. Maksudnya 25
250 25 maksudnya 25.000, maksudnya itu 25 kali 1.000 atau 100.000, 20 kali 5 ribuan. Ya, kan agak repot ya ini. Membayar 25 ribuan, berarti 25 kali 1.000 artinya 20.000, atau 1.000, 20 kali 5 ribuan, jadi 1.000. Nah, kan makanya ini pernah terjadi di angkringan. Saya itu beli kopi sama gedang gorengnya 2. Jadi saya pernah ngopi di salah satu angkringan di daerah Solo Utara itu. Saya mau beli kopi. Gorengan ya, buah kopi 2 gorengan atau kopinya 1 gorengannya 2. Agak mumet ya. Terus saya kok mahal ya. Cuma 4.000. Kenapa kopi 6? Tapi itu larang ya kok kopinya ya. Saya mah juga ambil duit. Itu teman-teman bisa dipahami gak? Oke, teman-teman, saya kira kalimat efektif dan kata frasa kalimat efektif ternyata menarik ya berbicara tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, kenapa ini penting saya utarakan, teman-teman, karena memang banyak hal-hal di dunia pekerjaan Anda itu kesalahan penggunaan diksi, kekurang tepatan penyampaian kepada orang lain. Misalnya begini, Anda misalnya seorang perawat gitu ya, tiba-tiba pasien Anda meninggal. Nah, keluarga di luar menanti, bagaimana Mbak, suster? Wah, mohon maaf Bu, keluarga Anda, suami Anda yang ada di dalam mati. Melotot lagi matinya. Lah, ya malah pilihan diksinya gak bagus, malah bisa diajar sama keluarga pasien ya kan? Kan tentunya dengan bahasa yang pilih kata, bahasa yang sangat efektif. Mohon maaf, perawat sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya suami ibu belum tertolong. Nah, bahasanya alias mati, tewas. Gitu. Maksud ya di ICU, misalnya Anda jadi perawat ICU, keluar gitu, gimana Mbak, suster, itu suami saya. Nah, suaminya tinggal nunggu 1 jam lagi, Pak. Ya, ibu berdoa ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan mukjizat kepada suami. Nah, selesai. Itu bahasanya ya tinggal tunggu waktu saja Bu, didampingi saja, nanti Mbok kelewatan, nanti naik meninggal malah repot, atau wah Bu maaf ini suaminya sakratul maut ini, misalnya malah repot nanti ya. Oke, jadi jangan ya, butuh kalimat efektif ketika dalam dunia pekerjaan, termasuk Anda kalau makan di SS itu kan juga gitu kan, sering misalnya saya ulangi lagi Bapak, atau saya ulangi lagi Kak pesanannya, ini ada sambal terasi segar, ada nasinya 3, ada es teh 2, ada lele 2, kok ada toh?
belum tentu ada kan, karena belum diadakan, baru pesen. Tapi dia menggunakan kata ada. Ini ada lele 2, kemudian ada tempenya 2, tempenya goreng atau goreng tepung atau goreng biasa, biasanya kan begitu ya. Ada es tehnya 2, es tehnya manis atau es tehnya pahit ya. Menggunakan kata ada itu pilihan, maksudnya itu pilihan kata yang menunjukkan kesopanan yang ada di sebagai seorang waiters atau seorang apa namanya pramusaji. Perawat juga sama, manajemen retail, manajemen KWU, prodi apapun juga sama, ya kan? Apalagi kalau di PGSD ya, calon-calon guru SD itu nggak mungkin mengatakan misalnya ada anak siapa yang bisa menjawab 2 tambah 2, saya bu 2 tambah 2 itu 5, terus kemudian si gurunya bilang salah, bodoh kamu, itu nggak boleh ya, karena pilihan katanya tidak begitu. Mesti kan kita harus memberi, oh iya bagus, mungkin ada yang mau membenarkan, nah itu beda lagi gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat ya teman-teman. Mohon maaf tidak bisa asinkron karena juga teman-teman keterbatasan sinyal, keterbatasan yang lain. Insya Allah melalui video ini di YouTube saya, Anda bisa mengulang-ulang penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.